Halo guys, kembali lagi di channel Fadilah Api. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan hal-hal yang mistis. Ini adalah cerita dari RJL. Saya sudah screenshot ya guys dari channelnya RJL. Oke, ini sudah dibolehkan karena sudah dikasih di postingan, dan saya mau ceritakan ini. Oke, langsung saja pada ceritanya. Oke, kisah pribadi ini terjadi di bulan 2014. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama gue, Erik. Gue berangkat bareng 3 rekan gue, yaitu Rama, Ginong, dan Yansen. Perjalanan yang udah kita persiapkan jauh-jauh hari, dan memang tujuan kita cuma untuk nikmatin suasana di Ranukumbolo, bukan ke puncak Mahameru. Gue berangkat dari stasiun Senen menuju stasiun Kota Malang. Setelah sampai di Kota Malang, kita kantor angkot untuk menuju Terminal Tumpang. Di Terminal Tumpang, kita berempat sudah ditunggu oleh seseorang, sebut saja Mas Jordi. Sekedar info saja, Mas Jordi ini adalah pemilik Jeep rental langganan gue. Guys, ya ceritanya di luar aja ya, saya rinding. Oke, langsung saja. Oke, singkat cerita, Mas Jordi nganter kita sampai ke Ranupani. Sampai di Ranupani itu kita sudah kesorean kalau mau langsung trekking. Karena gue pribadi punya prinsip gak trekking di atas jam 18. Akhirnya Mas Jordi menyarankan kita untuk bermalam di rumah warga salah satu kenalannya. Setelah sampai di rumah salah satu warga itu, memintain bapak pemilik rumah dan menerima kita dengan baik. Saya lupa nama beliau, tapi saya gak akan pernah lupa nama istrinya yang bikin kita semua tercengang. Namanya Ibu Kunti. Kunti ya guys. Bentar. Ibu Kunti. Dari mana tadi? Nah ini. Namun dibalik keangkeran namanya, beliau merupakan sosok yang sangat baik. Oke, sangat baik, tapi namanya itu yang mengerikan gitu ya. Lanjut. Oke, singkat cerita, sampai ke keesokan harinya, kita berempat pun pamit untuk melakukan trekking sekitar pukul 8. Selama perjalanan dari Ranupani menuju Ranukumbolo, semua lancar dan alhamdulillah tanpa adanya kendala apapun. Sekedar info juga, rekan kami Yansen ini mempunyai riwayat penyakit yang bisa dibilang berbahaya. Dan perjalanan kita kali ini juga atas permintaan dari doi. Dia pengen nyobain hiking mumpung masih dikasih kesempatan dan kesehatan. Jadi kita bertiga secara tidak langsung fokus untuk menjaga Yansen selama perjalanan. Oke. Singkat cerita, sampailah di Ranukumbolo segitu. Kita memutuskan untuk buat tenda di sekitar Ranukumbolo. Ternyata pas kita mau bikin tenda, kita punya kendala. Frame kita ada yang patah 2 dan kurang 1, jadinya total 3 frame. Akhirnya kita memutuskan untuk bermalam di salah satu pos Ranukumbolo, yang ternyata ada beberapa rombongan yang juga memutuskan untuk bermalam di pos tersebut.
Sampai akhirnya malam pun tiba. Gue Ginong Rama bercengkrama ngopi untuk melepas semua penat kecuali Yanzen yang minta izin untuk cari angin. Oke, di dalam pos kita bertiga ngobrol dengan salah satu pendaki yang mungkin bisa dibilang senior di Kota Malang. Hampir tiap minggu beliau ngaguit pendaki-pendaki yang mungkin membutuhkan jasanya. Gue lupa namanya, nama masnya siapa. Kita sebut aja Mas Anto ya. Di sini nggak tahu kenapa terucap dari mulut gue mulai menjurus ke arah mistis. Gue pancing Mas Anto untuk menceritakan kisah-kisah yang pernah terjadi di Semeru karena penasaran. Sampai Mas Anto ngomong, "Udahlah Mas, jangan bahas yang gitu-gitu di sini, Pak Mali," sambil tersenyum. Tapi mungkin pancingan gue lebih baik. Sampai akhirnya beliau menceritakan kisah sepasang kekasih yang mengalami insiden saat turun dari puncak Mahameru. Pasangan itu jatuh ke Blang 76 dengan kondisi yang mengenaskan. Kebetulan Mas Anto ini salah satu tim SAR yang ikut turun pada waktu kejadian tersebut. Gak kerasa waktu pun udah lewat larut malam. Pas gue lihat jam udah jam 2 pagi, tapi Yanzen belum balik. Karena khawatir, gue bertiga mencoba untuk mencari Yanzen. Dan akhirnya ketemulah dia lagi duduk di samping batu yang dikelilingi tali di depan Ranu Kumbolo. Satu kali belum ada kepikiran hal-hal jelek sampai saat itu. Keesokan harinya di Ranu Kumbolo ramai dengan pemberitaan pendaki dari Tegal hilang setelah turun dari Mahameru. Dan gak lama kemudian benar aja banyak tim SAR naik ke Ranu Kumbolo. Mereka memberikan pengumuman kalau pendaki ditutup dan merintahkan gue sudah di pos Kalimati untuk turun. Niat kita untuk bermalam 2 hari di Ranu Kumbolo gagal karena kita diharuskan turun. Akhirnya turunlah kita menuju Ranupani. Disinilah mulai ada cerita-cerita mistis yang akan gue alamin. Oke, gue di sini bertugas jagain Yanzen yang kondisinya mulai melemas. Kakinya ada gangguan, jadi jalan pun harus pelan-pelan. Ginong dan Rama lalu meminta izin untuk jalan lebih dulu biar bisa nyiapin kita makanan dan kopi nantinya. Gue ngerasa di perjalanan balik ini kok suasananya beda banget, agak gelap, dan yang anehnya lagi kenapa gak ada pendaki yang lewat selain gue sama Yanzen. Padahal secara logika harusnya kita ketemu pendaki lain di trek karena setelah adanya pengumuman pendaki hilang tersebut. Tapi gue hirauin itu semua dan
gue coba untuk berpikir positif. Dan berjalanlah terus gue sambil jagain Yanzen. Posisi gue di belakang dia karena jalannya dia mulai pincang. Di tengah perjalanan gue ngerasa pohon-pohon yang gede banget itu goyang-goyang disertai suara-suara khas dari hewan liar. Pas gue ngeliat ke atas pohon, gue gak tahu itu jenis hewan apa. Yang jelas itu gede banget, mungkin segede anak kelas 6 SD. Dan mereka berkoloni kayak mau nyerang, entah itu si amang atau oa Jawa. Yang jelas kalau mereka turun dan ngeroyok gue sama Yanzen, habislah kita. Oke. Singkat cerita, di tengah perjalanan Yanzen pun minta untuk posisi dia di belakang dan gue di depan dia. Terjadi perdebatan sebentar antara gue dan dia sampai akhirnya gue ngalah. Oke, gue ikutan mau dia sekarang. Posisi gue di depan dia. Sampai akhirnya gue gak dengar suara langkah kaki dia lagi. Dan gue nengok ke belakang. Yanzen ini malah jalan balik menuju Ranu Kumbolo. Otomatis gue kejar lah dia dan gue mulai emosi. Loh, ngapain balik lagi? Tanya gue ke dia. Lalu dia cuma bilang gue pengen balik lagi ke Ranu Kumbolo. Tahan dia. Dan gue lalu minta posisi kayak di awal. Dia di depan gue tapi dengan tegas dia kekeh ingin tetap di belakang. Gue males banget untuk debat sampai akhirnya lagi-lagi gue ngalah. Di tengah perjalanan, kejadian itu terulang lagi. Yanzen lagi-lagi balik ke arah Tanu. Gue kejar lagi dan debat lagi sampai akhirnya lagi-lagi gue ngalah. Gue tetap di depan dia sambil gue ajak ngobrol demi memastikan dia tetap di belakang gue dan jarak gak terlalu jauh. Tapi kali ini beda. Di tengah perjalanan, Yanzen lari kenceng dan teriak kenceng. Dia sambil lari ngelewatin gue. Sontak gue kaget karena tiba-tiba nengoklah gue ke belakang dan astagfirullahaladzim, gue ngelihat sosok cewek dengan baju kompang-kamping, muka rusak seperti bekas kecelakaan. Dan sosok itu muncul dari tebing sebelah kiri. Merinding gue guys. Gue mencoba untuk lari tapi berat. Gue pun cuma bisa berucap sambil jalan, men, dunia kita beda. Niat gue cuma mau nikmatin alam. Please jangan ganggu. Gue yang masih jalan terasa berat banget. Gue udah gak bisa lari dan gak bisa ngejar Yanzen yang udah jauh lari ninggalin gue. Saat kejadian itu sekitar pukul 16.30, seinget gue sampai akhirnya lihat Yanzen udah ketemu sama Rama dan Ginong yang udah nyediain makanan sama kopi buat kita. Tapi di situ Yanzen bilang sama gue agar kita cabut aja, gak udah di sini. Gue yang ngalamin itu mengiyakan. Rama dan Ginong bingung,
kok kita berdua cabut begitu aja? Gue pun cuma bilang sama mereka agar kita ketemu di bawah aja. Gue jaga Yanzen. Setelah itu gue bertanya kepada Yanzen, "Loh, lihat apa, Zen? Cewek ya?" Yanzen pun cuma bilang untuk gak usah ngebalas di sini sambil lari kecil. Singkat cerita, sampailah kita di Ranupani. Yanzen cuma bengong dan gue paham mungkin dia masih shock dengan kejadian itu. Gue coba cariin suasana sampai akhirnya Ginong dan Rama dateng. Singkat cerita, setelah kita berempat kumpul, karena waktu udah malam dan gak ada kendaraan yang menuju ke Tumpang, kita berempat mutusin untuk lagi-lagi bermalam di rumah Ibu Kunti. Dan alhamdulillah mereka welcome untuk menerima kita. Disinilah kisah yang benar-benar buat gue dan teman-teman gue merinding. Setelah mandi dan bersih-bersih di rumah warga, kumpullah kita di tungku api di dapur rumah. Posisi gue berhadap-hadapan sama Yanzen, Rama di sebelah gue dan Ginong di sebelah Yanzen. Gak ada yang aneh sampai akhirnya gue lihat Yanzen melihat sinis ke arah gue dengan tatapan yang tajam. Gue udah mulai ngerasa janggal sampai akhirnya gue emosi dan ngamuk ke makhluk yang masuk ke tubuh Yanzen. Ada makhluk ya guys. Bentar. Bapak pemilik rumah cuma nasehatin gue, Mas, jangan dilawan, diemin aja. Suasana mencengkam karena tatapan Yanzen yang terkadang tajam dan terkadang sadar. Bapak itu lalu menyuruh anaknya untuk ngaji di kamar sambil ngasih air isi garam di gelas. Gue gak tahu pertamanya itu untuk apa. Gue merinding semerindingnya pas denger lantunan anak si bapak itu ngaji. Dan di saat anak itu ngaji, gerakan Yanzen pun terlihat gelisah. Sampai gue emosi lagi karena tatapan matanya gak pernah berpaling dari gue. Akhirnya lagi-lagi gue ditenangin sama temen-temen gue dan si bapak. Singkat cerita, anak si bapak selesai ngaji dan ngasih air itu ke Yanzen. Tapi si Yanzen nolak dengan nada yang keras yang gue inget keluar dari mulutnya Yanzen. Saya gak butuh itu, Wan. Saya gak sakit. Gue pengen emosi lagi sebenarnya, tapi gue tahan sampai kita coba cariin suasana dan akhirnya Yanzen mau minum air itu. Gak lama kemudian Yanzen sadar pun dan seolah gak terjadi apa-apa di sana. Udah larut malam dan kita mikir alhamdulillah udah beres semua. Si bapak dan ibu masuk kamar dan kita tidur di ruang saya tidur di ruang tamu yang cukup lega. Posisi tidur gue bersebelahan sama Rama. Yanzen tidur di sebelah Rama. Dan di sini pun terjadi lagi gangguan. Di saat kita udah terlelap, tiba-tiba suasana rumah jadi mencengkam. Di dapur semua barang-barang kayak panci dan lain-lainnya kayak ada yang ngetok-ngetok.
Dan itu berisik banget. Di atap kayak ada orang sedang lari-larian, serta suasana anjing dengan rintihan kayak ketakutan. Wih, aku aja juga takut. Gue bingung, ini mimpi atau apa? Gue bangun dan coba ajak Rama untuk lihat ke belakang. Ada apa sih dan siapa? Tapi Rama gak mau. Dan Rama nahan gue untuk gak usah aneh-aneh. Tapi yang anehnya Ginong dan Yanzen yang masih tertidur pulas banget seolah gak ada apa-apa. Akhirnya dengan doa-doa yang gue bisa diselimutin sleeping bag, gue coba hirauin itu semua. Sampai paginya kita beres-beres. Gue ngerasa semua udah baik-baik aja dan normal sebelum pagi si bapak manggil gue. Dia ajak gue ngobrol dan dia cerita sama gue kenapa gue dipelototin pas Yanzen kemasukan. Yanzen ini sebenarnya mau diambil ibaratnya sama penunggu di Ranu Kumbolo, tapi masnya yang ngehalangin. Sontak gue kaget dan flashback lagi. Gue mikir apa pas kejadian dia balik ke Ranu itu, dan gue kejar dia itu yang gue ngalangin dia untuk balik ke Ranu Kumbolo. Lalu cewek bermuka rusak itu siapa? Oke, ceritanya sudah habis. Oke guys, cuma ini saja video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Kalian jangan lupa untuk like. Oke, views, bye.